Pemirsa, masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di daerah memicu pergerakan warga ke wilayah perkotaan untuk mencari pekerjaan atau yang biasa disebut urbanisasi. Jumlah arus urbanisasi ke perkotaan salah satunya DKI Jakarta terus meningkat dengan 50% diantaranya tidak memiliki keterampilan. Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil DKI Jakarta mencatat ada 865 pendatang yang tiba di Jakarta periode 26 April hingga 28 April 2023. Pendatang baru diimbau segera mempersiapkan persyaratan jaminan tempat tinggal dan pekerjaan agar dapat hidup secara layak di Jakarta dan tidak menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang bisa menyulitkan diri sendiri dan masyarakat. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebenarnya mempersilahkan para pendatang dari daerah yang ingin mencari pekerjaan di Jakarta, asalkan memenuhi peraturan kependudukan. Jika dalam waktu 1 minggu tidak mengurus ketentuan sebagai pendatang, maka nomor induk kependudukan atau NIK pendatang akan dinonaktifkan. Masyarakat yang ingin mencari kehidupan, mencari pekerjaan di DKI, tetapi rambu-rambu sebuah kehidupan, sebuah berinteraksi dengan masyarakat itu dipenuhi. Misalnya, ya mereka harus bekerja. Kedua, yakinkan bisa mendapatkan tempat yang layak, kira-kira itu. Momen arus balik Lebaran tiap tahunnya dimanfaatkan pendatang baru ke ibu kota untuk mengadu nasib. Pemprov DKI Jakarta pun gencar melakukan pendataan untuk pembinaan dan sosialisasi. Nah, saat ini saya akan mengunjungi salah satu daerah yaitu di RT 7 RW 7 Kelurahan Kemanggisan, Jakarta Barat untuk mengetahui sebetulnya bagaimana sih aturan pelaporan bagi warga pendatang di sini. Saat ini saya akan berbincang dengan pengurus RT, tepatnya adalah Wakil Ketua RT di RT 7 RW 7 Kelurahan Kemanggisan, Jakarta Barat sini. Di sini ada Bapak Bambang sebagai Wakil Ketua RT, lalu juga ada Bapak Hamid. Ya, selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Mbak. Pak Bambang, boleh dijelaskan nggak soal warga pendatang di sini? Nah, warga pendatang sendiri sejauh ini sudah ada laporan, Pak? Ya, seperti biasanya sementara waktu kami sedang monitor. Biasanya kedatangan warga kami yang pulang dari kampung, kemudian datang ke Jakarta itu biasanya membawa warga yang kemudian kami monitor 2 minggu. Setelah itu, bila mana ada warga yang kira-kira membawa sanak saudara datang ke tempat kami, tidak proaktif, kami berusaha untuk inisiatif datang ke tempat mereka untuk mendata. Berarti mekanisme pelaporannya sendiri ini biasanya ada warga yang proaktif melapor, ada juga dari pengurus RT sendiri ini yang inisiatif untuk berkeliling, begitu ya Pak? Ya, seperti biasanya kami juga inisiatif untuk berkeliling, seperti artinya warga-warga yang baru pada datang dari kampung ini yang ikut saudara-saudaranya, dan kami pun datang ke tempat masing-masing untuk mendata, begitu Mbak. Salah satu warga pendatang asal Lampung menyebut dirinya hanya bermodal nekat mengadu nasib ke Jakarta. Ia menyebut lapangan pekerjaan di tempat asalnya tergolong minim. Lapangan pekerjaan di Lampung tuh sulit, sedikit, yang membuat saya nekat merantau ke ibu kota. Di Jakarta itu lebih enak kerja, dan lapangan pekerjaan di Jakarta itu lebih banyak, dan upahnya juga sesuai. Sejumlah warga Jakarta berbeda pendapat mengenai laju kedatangan para pendatang yang mencari pekerjaan di Jakarta. Selama mereka sudah memiliki pekerjaan atau rencana lain, warga menyatakan kesediaannya. Seharusnya di daerah itu sudah cukup lapangan kerja, dan pemerintah daerah menyediakan juga lapangan kerja usaha dibantu. Kalau saya sih kurang setuju ya, soalnya udah padat banget di Jakarta, udah banyak yang nganggur juga kan. Tapi kalau misalnya dia hanya datang, ya udah ntar aja gitu, itu sayang aja gitu. Bisa menemui Jakarta, tapi juga malah jadi menyulitkan pemerintah. Tapi kalau dia udah tahu apa yang mau dilakukan, ya kenapa enggak? Kalau misalkan pendatang barunya udah ada kerjaan sih nggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan belum ada kerjaan kan kasihan juga nganggur doang.
Sebelumnya, Disdukcapil DKI Jakarta mencatat tren jumlah warga pendatang yang terus menunjukkan kenaikan. Dari 3 tahun terakhir saja, jumlah pendatang di DKI Jakarta meningkat sekitar 30%. Dari data tersebut, sekitar 78% diantaranya merupakan lulusan SMA ke bawah. Dan Disdukcapil pun menyebut hampir 50% diantaranya tidak memiliki keterampilan. Kita tentu tidak bisa melarang masyarakat yang juga ingin mengeruk cuan dari gemerlapnya perekonomian di kota-kota besar. Tetapi untuk bisa bertahan di tengah kerasnya persaingan dan kehidupan di kota, kemampuan diri pun harus dijadikan bekal. Tim Liputan Media Group Network.